Prabowo sampaikan teguran kepada direksi BUMN usai Town Hall Danantara. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menanggapi atasi kenakalan remaja dengan ikuti barak militer. Penyimpanan motor ilegal pada lahan kosong di Bogor. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Selain 4 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Penyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini dari informasi Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan telah memberikan banyak teguran kepada direksi BUMN dalam acara Town Hall Meeting bersama pengurus Danantara. Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan lembaga tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia memberikan banyak teguran kepada direksi BUMN dalam acara Town Hall Meeting bersama pengurus Danantara di Jakarta Convention Center 28 April 2025. Dalam keterangan kepada awak media, Kepala Negara menjelaskan bahwa pengarahan dilakukan secara tertutup untuk memastikan pesan yang jelas dan juga mendalam. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan lembaga investasi nasional tersebut. Ia meminta agar direksi meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien, serta menegaskan bahwa evaluasi kinerja harus mencakup aspek watak, akhlak, dan prestasi. Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa dengan pengelolaan yang baik, total aset Danantara dapat mencapai $1 triliun Amerika Serikat. Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Atau ada praktek-praktek yang gak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus $1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Prabowo juga menyebutkan bahwa salah satu pesannya adalah permintaan agar seluruh direksi BUMN dievaluasi, baik dari aspek kinerja, watak maupun akhlaknya. Prabowo pun mengultimatum bahwa direksi yang tidak berprestasi, malas dan menyalahkan guna kewenangan akan diganti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan Danantara dan BUMN. Dan juga Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh direksi BUMN ini yang dapat menyalahgunakan kewenangan akan segera ditindak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata BPI Nusantara atau Danantara dan BUMN. Dalam Town Hall Meeting di Jakarta, ia mengingatkan direksi BUMN bahwa Danantara adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan tanpa praktik lama yang tidak efisien. Prabowo optimistis bahwa jika Danantara dikelola dengan baik dan profesional, aset lembaga tersebut bisa mencapai $1 triliun Amerika Serikat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan akhlak seluruh direksi, dengan menegaskan tidak ada toleransi terhadap kemalasan atau penyalahgunaan kewenangan. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar,
menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Selain itu, Prabowo mendorong promosi untuk pegawai yang berprestasi dan profesional. Ia menegaskan jabatan harus diberikan berdasarkan kapabilitas dan bukan berdasarkan faktor lain seperti suku, agama, ras, atau latar belakang politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani menegaskan peran vital Danantara dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut Danantara sebagai wujud komitmen negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai pasal 33 UUD 1945. Dalam sambutannya saat membuka acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center pada Senin 28 April, Rosan menilai kehadiran Danantara muncul pada saat yang sangat strategis. Menurutnya, eskalasi tensi geopolitik dan geoekonomi dunia menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak dapat terus mengandalkan kekuatan ekonomi eksternal. CEO BP Danantara Rosan Roslani menegaskan bahwa peran Danantara sangat vital dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Rosan menjelaskan bahwa Danantara merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa Danantara adalah implementasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan prinsip ekonomi gotong royong berbasis kekeluargaan. Meskipun menghargai mekanisme pasar, Rosan menekankan bahwa negara memiliki peran penting untuk melakukan intervensi bila arah pasar mulai menyimpang dari kepentingan nasional. Danantara hadir dalam waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada akhir hari ini tensi dari geopolitik, geoekonomi dunia yang sudah semakin meningkat tajam, menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Sejak di-launching langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari 2025 ini, kami langsung bergerak cepat dan alhamdulillah sejak 21 Maret 2025 seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara Indonesia. Sejak diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, Danantara menunjukkan langkah cepat dan progresif hingga 21 Maret 2025 seluruh 844 BUMN telah resmi berada di bawah naungan Danantara. Rosan menekankan pentingnya pembangunan kekuatan koperasi dengan prinsip 3K, karakter, kompetensi, dan komitmen, serta menjunjung tinggi tata kelola yang transparan dan juga berintegritas. Ia berharap kehadiran Danantara dapat memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional dan membawa manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 19 perwakilan perusahaan besar Korea Selatan dari Federasi Industri Korea atau FKI di Istana Merdeka pada 28 April. Dan juga pertemuan tersebut membuahkan hasil positif dengan komitmen investasi tambahan dari sejumlah perusahaan Korea Selatan di berbagai sektor strategis Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 19 perwakilan perusahaan besar Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea atau FKI di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 28 April 2025. Dalam pertemuan itu, para pengusaha dari berbagai sektor menyampaikan perkembangan dan rencana investasi mereka di Indonesia dengan nilai total mencapai sekitar 15,4 miliar dolar Amerika Serikat serta tambahan investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa total investasi yang telah dilaporkan dan direalisasikan mencapai 269 triliun dan akan ditambah sekitar 30 triliun lagi. Beberapa proyek besar yang dibahas meliputi pabrik protokimia, Lotte Chemical, rencana ekspansi EcoPro di Morowali, serta kerjasama lanjutan POSCO Holdings dengan Krakatau Steel. Presiden Prabowo menyambut baik partisipasi Indonesia dalam proyek-proyek tersebut dan menunjuk Danantara untuk menindaklanjuti kajian investasi. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta CEO Danantara Rosan Roslani.
yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. FKI adalah organisasi industri besar di Korea Selatan yang berdampingan dengan lembaga bergengsi seperti KCCI dan Asosiasi Perdagangan Internasional Korea serta Federasi Usaha Kecil Korea. Dan saat ini memiliki 420 perusahaan termasuk perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, dan POSCO. FKI juga mengaungi berbagai sektor usaha dengan mayoritas 38,1% bergerak di industri manufaktur, 8,6% grosir dan retail, 6,4% di sektor jasa bisnis, 3,6% transportasi, serta 1,9% elektronik dan gas yang memainkan peran strategis dalam mempererat hubungan ekonomi kedua negara. Pertemuan ini memperkuat komitmen Korea Selatan dalam mendukung pertumbuhan industri dan infrastruktur Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dengan agenda kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi pengusaha Korea Selatan dari FKI yang mengapresiasi keterbukaan pemerintah Indonesia dalam mendukung kerjasama ekonomi. Total investasi yang dibawa mencapai hampir 15,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan tambahan rencana investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di berbagai sektor strategis. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan para pengusaha papan atas Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea atau FKI di Istana Merdeka, Jakarta. Pada Senin 28 April 2025, dalam pertemuan tersebut, para pengusaha menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah Indonesia dalam mendukung kerjasama ekonomi. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, para perwakilan perusahaan menyampaikan langsung laporan perkembangan investasi mereka kepada Presiden. Sebanyak 19 perwakilan perusahaan hadir beberapa perusahaan besar seperti Lotte Chemical, KB Financial Group, Hyundai, Motor Group, dan POSCO Holdings, memaparkan rencana ekspansi serta capaian mereka di Indonesia. Lotte misalnya akan meresmikan pabrik petrokimia tahun ini dan juga menawarkan partisipasi Indonesia dalam proyek tersebut. Sementara itu, POSCO bersiap masuk fase kedua kerjasama dengan Krakatau Steel dengan target produksi hingga 10 juta ton baja. Nah, dari segi Korea sendiri, mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka, dan Bapak Presiden mendengar satu persatu, dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah. Nah, jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut, 19 grup perusahaan tersebut, antara lain ini totalnya adalah hampir 15,4 miliar US dollar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan 1,7 miliar US dollar, dan secara total investasi dalam bentuk rupiah yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut.
Secara keseluruhan, nilai investasi dari 19 grup usaha Korea yang hadir mencapai hampir 15,4 miliar dolar Amerika Serikat, dengan tambahan rencana investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. FKI sebagai salah satu organisasi bisnis terkemuka di Korea, menaungi lebih dari 400 perusahaan termasuk Samsung, Hyundai, dan juga LG. Pertemuan ini menandai semakin eratnya hubungan ekonomi Indonesia-Korea Selatan dan membuka peluang kolaborasi di berbagai sektor strategis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO di Kabinet Merah Putih. Dan juga dalam surat pengunduran diri ini sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hasan Nasbi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam Kabinet Merah Putih. Hal ini diketahui melalui sosial media Instagram @totalpolitik.com. Surat pengunduran diri tersebut dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hasan mengatakan keputusan mengundurkan diri dari jabatan Kepala PCO dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi. Oleh karena itu, dirinya menyebut sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih baik. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di Kantor Komunikasi Kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin
Meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Farizal Tiobalau, Simpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya usulan Kemendagri terkait 6 daerah mendapatkan status daerah istimewa. Selengkapnya tetaplah bersama kami. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia pada 28 April 2025. Dalam pertemuan tersebut berdiskusi mengenai pentingnya kolaborasi untuk mengantisipasi krisis iklim dan potensi kerjasama dalam perlindungan hutan dan satwa liar. Dengan didampingi oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Sulaiman Umar, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia pada 28 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, berdiskusi mengenai pentingnya kolaborasi untuk mengantisipasi krisis iklim dan potensi kerjasama dalam perlindungan hutan dan satwa liar. Dalam kesempatan itu, India juga mengundang Indonesia untuk bergabung dalam International Big Cat Alliance, sebuah inisiatif global untuk menjaga populasi kucing besar di dunia. Merespon undangan tersebut, Menhut Raja Juli menyatakan tidak ada alasan Indonesia untuk tidak bergabung dengan International Big Cat Alliance. Since we believe that only through collaboration and cooperation we can overcome our climate crisis. Lebih lanjut melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, Menhut menyatakan dalam menjaga bumi, prinsipnya sederhana, yaitu kolaborasi adalah kunci. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta agar pengelolaan program makan bergizi gratis di Kalimantan Timur dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dan juga hal tersebut disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di SDN 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan tinjauan pelaksanaan program MBG di SD Negeri 015 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
yang didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Dalam tinjauan tersebut, Wamendagri menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap implementasi program makan bergizi gratis pada sekolah-sekolah di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, pengelolaan program makan bergizi gratis harus juga dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah. Bima ingin program makan bergizi gratis dapat meningkatkan gizi pada anak, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan kredit usaha rakyat 2025 antara Kementerian UMKM dengan 46 lembaga penyalur dan 2 lembaga penjamin. Menteri UMKM meminta kepada para penyalur KUR agar tidak hanya mengedepankan aspek kuantitas, melainkan juga memperhatikan aspek kualitas. Bertempat di Naresuara Convention Hall, Kementerian UMKM Jakarta, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman didampingi Wakil Menteri UMKM Helvi Muraza menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan atau PKP kredit usaha rakyat 2025 antara Kementerian UMKM dengan 46 lembaga penyalur dan 2 lembaga penjamin pada 25 April 2025. Dalam sambutannya, Menteri Maman menyatakan bahwa penandatanganan PKP ini sebagai langkah awal untuk memastikan kredit usaha rakyat yang dialokasikan sebesar 300 triliun rupiah di tahun 2025 ini dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Ia juga meminta kepada para penyalur kredit usaha rakyat agar jangan hanya mengejar target kuantitas, namun aspek kualitas pendistribusian wajib menjadi prioritas utama. Selain itu, guna memastikan kesiapan UMKM untuk mengakses pembiayaan, pemerintah terus melakukan pendampingan mulai dari penguatan legalitas serta usaha. Karena kita sadar sekali pada saat penyaluran ataupun KUR ini kita dorong untuk meningkatkan sektor produksi, ada multiplier efek secara masif dan optimal terhadap pertumbuhan kembangan di wilayah sekitar nasabah KUR. Lebih lanjut, Menteri Maman menyampaikan bahwa pemerintah akan terus dorong perizinan dasar dan perizinan awal agar UMKM ini terus tumbuh. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Ifani ini merespons soal kebijakan baru untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dengan mengikuti pendidikan karakter berbasis barak militer. Menurutnya kebijakan tersebut bagus, namun harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak orang tua dan juga stakeholder terkait. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan kebijakan baru untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dengan mengikuti pendidikan karakter berbasis barak militer. Kebijakan tersebut diambil agar dapat menyelamatkan generasi muda seperti anak-anak yang terlibat tindakan kriminal, penganiayaan, dan pembunuhan. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menilai bahwa kebijakan itu bagus, namun harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak orang tua dan stakeholder terkait. Lalu mengatakan jika nantinya telah disetujui oleh dari seluruh pihak terkait, maka kebijakan itu bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah-daerah yang lain. Ya, tentu jangan terburu-buru, kebijakan bagus harus dirancang dengan seluruh stakeholder, harus dirancang dengan baik dan matang. Agar apa? Agar ke depan siapa tahu ini menjadi pilot project, menjadi proyek percontohan bagi daerah-daerah lain. Ya, pada prinsipnya niatannya Kang Deddy ini bagus, tapi sekali lagi tolong ajak diskusi pemangku-pemangku pendidikan, baik di daerah maupun di pusat. Nah, terutama yang saya sampaikan tadi, kurikulum, kemudian kategorinya seperti apa, apakah dia narkoba, apakah dia geng motor, apakah dia pecandu judi online, ini kan harus jelas kategori nakal itu. Nakal itu kan banyak macamnya. Dari Jakarta, Farijal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa saat ini ada 6 daerah yang mengusulkan untuk mendapatkan status daerah istimewa. Usulan tersebut datang dari beberapa daerah yang merasa memiliki kekhususan sejarah, budaya, hingga aspek pemerintahan yang dinilai layak untuk mendapatkan keistimewaan, serupa dengan status daerah istimewa Yogyakarta atau di Aceh. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa saat ini ada 6 daerah yang mengusulkan untuk mendapatkan status daerah istimewa. 6 daerah itu berada di Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 2 daerah di Sulawesi Tengah. Usulan tersebut datang dari beberapa daerah yang merasa memiliki kekhususan sejarah, budaya, hingga aspek pemerintahan
yang dinilai layak mendapatkan keistimewaan serupa dengan status daerah istimewa Yogyakarta atau Aceh. Namun ia menilai sebelum membahas usulan ini lebih jauh, pemerintah perlu menerbitkan terlebih dahulu Peraturan Pemerintah atau PP sebagai turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang penataan pemerintahan daerah. PP ini penting untuk menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan dan kriteria daerah yang bisa mendapatkan keistimewaan, termasuk arah kebijakan pemekaran atau penggabungan wilayah di masa depan. Pemerintah segera menyelesaikan 2 peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah. Karena aturan inilah yang merupakan amanat Undang-Undang 23/2012 untuk peraturan pelaksanaan penataan daerah, termasuk di dalamnya pemekaran dan penggabungan. Itu dulu. Kalau itu belum dikeluarkan, kita belum bisa. Sebelumnya diberitakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 332 usul pembentukan DOB atau pemekaran, 6 usulan daerah istimewa, dan 5 usulan daerah khusus. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan, Surakarta atau Solo menjadi salah satu yang mengusulkan untuk menjadi daerah istimewa. Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah, khusus dalam melawan penjajahan. Namun harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Sebab status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah lain. Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan moratorium daerah otonomi baru atau DOB, yaitu penghentian sementara pemekaran wilayah sejak 2014. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif ini mengungkapkan pemerintah Arab Saudi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji. Pemberangkatan ibadah haji harus menggunakan visa haji sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menghimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai potensi praktik haji ilegal menjelang musim haji 2025. Himbauan ini disampaikan menyusul adanya komunikasi langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi menemukan banyak kasus calon jemaah yang tertipu dengan janji berangkat haji menggunakan visa non-haji. Maka dari itu pentingnya kepatuhan terhadap regulasi haji yang telah ditentukan. Hilman menegaskan bahwa Saudi sangat serius dalam menegakkan aturan tersebut untuk menjaga kualitas layanan dan kelancaran ibadah haji tahun ini. Sekalian saya ingin sampaikan kepada masyarakat di tanah air bahwa 2 hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta untuk berpartisipasi menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu menjanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan pelayanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu, untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji. Gitu ya. Ia berharap masyarakat Indonesia memahami pentingnya menggunakan visa resmi haji dan tidak tergiur tawaran perjalanan dengan visa selain visa haji. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait pekerja galian temukan granat di Bogor. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Simpo TV.
sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam, pemirsa. 7 remaja yang dilaporkan terjebak di Sungai Bangek, Kota Padang berhasil dievakuasi tim SAR dalam kondisi selamat. Dan juga proses evakuasi berlangsung dramatis dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 remaja yang terjebak di Sungai Bangek, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan informasi, terdapat 7 remaja yang tidak bisa menyeberang sungai dikarenakan debit air naik yang diakibatkan turunnya hujan. Merespon laporan tersebut, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang segera diberangkatkan menuju lokasi dan melaksanakan pencarian serta evakuasi terhadap korban. Akhirnya pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 korban dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Dalam hal ini, tim SAR gabungan Padang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas di daerah rawan banjir dan air bah, mengingat curah hujan cukup tinggi hingga bulan Mei mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Bogor Kota mengamankan 26 sepeda motor pada sebuah lahan kosong di Kampung Keramat, Bogor Utara pada Senin malam, 28 April 2025. Aksi ini diduga hasil tarikan debt collector yang ilegal tanpa prosedur resmi. Pada Senin malam 28 April 2025, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama unit Reskrim Polsek Bogor Utara bergerak cepat menuju lokasi di Kampung Keramat, Kecamatan Bogor Utara. Setibanya di lokasi, tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota menemukan 26 sepeda motor yang disimpan tanpa dilengkapi dokumen resmi kepemilikan. Selain itu, aktivitas penyimpanan tersebut tidak disertai pemberitahuan kepada pihak RT RW maupun instansi terkait. Hasil penyelidikan awal mengungkapkan bahwa lahan kosong tersebut telah digunakan selama lebih dari 2 tahun untuk menyimpan kendaraan hasil tarikan tanpa izin resmi. Seluruh kendaraan kini telah diamankan oleh Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan status kepemilikan serta keabsahan proses penarikannya. Polresta Bogor Kota mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap praktik penarikan kendaraan yang tidak sah dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas serupa di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tersayat di dalam kamar kos di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Dan juga pelaku ditangkap saat tengah beristirahat di sebuah warung makan yang berada di Subang, Jawa Barat. Pelarian pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tersayat di kamar kos di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat akhirnya terhenti. Pelaku atas inisial MA berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di sebuah warung makan di res area Madusari, Jalan Raya Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat tengah beristirahat dari pelariannya. Saat ini polisi tengah membawa pelaku ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa dan menggali motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.
Sebelumnya, seorang wanita berinisial WD ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kos di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada jenazah korban ditemukan luka sayat di bagian lengan dan juga leher. Jenazah korban pertama kali ditemukan penjaga kosan yang saat itu hendak membersihkan kamar kos yang digunakan oleh korban. Dari Subang, Jawa Barat, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Kesejahteraan, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga curiga bahwa pria tersebut adalah pelaku curanmor yang melarikan diri karena didapati kunci letter T dan sebilah celurit yang dibawanya. Sebuah video amatir seorang pria sedang diamuk warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Kesejahteraan Taman Sari, Jakarta Barat. Pria itu tak henti-hentinya mendapat pukulan dan tendangan hingga babak belur. Diduga pria tersebut merupakan pelaku curanmor yang mencoba melarikan diri. Terlebih dari tangannya, warga menemukan kunci letter T dan senjata tajam berupa celurit. Sebelumnya, pelaku yang memboncengi rekannya dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Gajah Mada ini terlihat mengebut hingga menabrak mobil yang ingin belok. Setelah jatuh, keduanya mencoba melarikan diri, namun warga berhasil menangkap salah satunya. Sementara satu di antaranya berhasil melarikan diri. Jadi pas anak Oga lagi pada Oga, lagi markirin, ada mobil belok, dia nyelonong motor, langsung nabrak anak Oga. Nah, nabrak Pak Oga, diamankan sama Pak Oga, jadi dibawa celurit. Oh, bawa celurit. Nah, di situ bawa celurit, dia terburu-buru. Di situ pas saya periksa lagi, di tangannya ada ini apa? Kunci letter T ya? Iya. Kunci letter T. Setelah sempat menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara yang melintas, pria tersebut akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Metro Taman Sari. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ditemukan granat pada kedalaman 70 cm oleh pekerja galian tanah di Jalan Alun-Alun Kota Bogor Selatan pada 28 April 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga kejadian ini evakuasi dilakukan oleh warga dan juga tim Jihandak Sat Brimob untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat saat buruh pekerja Rohmat dan Sarma menemukan granat ketika memperbaiki kabel Telkom pada 70 cm kedalaman tanah. Kemudian saksi melaporkan kepada petugas polisi yang saat itu sedang mengatur lalu lintas di persimpangan Empang. Kapolsek Bogor Selatan AKP Sonsor menyampaikan bahwa benda tersebut masih terbungkus tanah saat ditemukan, sehingga belum dapat dipastikan jenis dan kondisinya di lokasi. Sementara itu, AKP Sonsor telah berkoordinasi dengan tim Gegana Kelapa II untuk mengevakuasi benda tersebut dan membawanya ke markas Gegana untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penemuan tersebut sempat mengundang perhatian warga dan menimbulkan keramaian sehingga polisi langsung mengamankan area untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan hingga proses evakuasi selesai. Dari Jakarta, Adelia Septarida, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota unit reserse kriminal Polsek Cengkareng mengamankan 4 debt kolektor yang dinilai meresahkan di Jalan Daan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Para debt kolektor ini kemudian langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polsek Cengkareng bergerak cepat terkait aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan para debt kolektor di sepanjang Jalan Daan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi pun langsung menyisir lokasi dan juga menangkap 4 debt kolektor atau penagih hutang yang tengah memantau kendaraan warga di jalan. Selanjutnya, keempat debt kolektor ini langsung dibawa ke Polsek Cengkareng untuk diperiksa lebih lanjut. Kami melakukan patroli di sepanjang Jalan Daan Mogot dan alhamdulillah berhasil kita amankan beberapa material yang dianggap selama ini meresahkan masyarakat. Yang dapat kami amankan 4 orang. Kemudian kami lakukan pemeriksaan, kemudian juga kami beritahu bahwa dilarang adanya penagihan-penagihan yang tidak sesuai prosedur seperti di jalan raya. Tentunya ini sangat meresahkan masyarakat dan kami tidak lanjuti aduan masyarakat tersebut. Kami akan terus berlanjut melakukan penertiban sepanjang kegiatan itu sangat meresahkan masyarakat. Tentunya kami akan terus menerus melakukan razia, kemudian penertiban terhadap matalang yang melakukan penagihan-penagihan di jalan raya yang tidak sesuai dengan prosedur. Para debt kolektor ini diamankan petugas guna menghindari adanya perampasan kendaraan masyarakat di jalan ataupun minimalisir adanya gesekan dan gangguan Kamtibmas yang ditimbulkan. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik, pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.